Nah itu kan kalau dilelang kan harus masuk lagi ke anggaran negara kan gitu kan. Artinya itu masuk ke sistem keuangan Kementerian Keuangan kan, semua anggaran itu kan dikontrol oleh Kementerian Keuangan. Jadi itu sebetulnya bukan tupoksi Menteri Risma itu untuk lelang mobil, bukan tupoksi dia itu. Tupoksi dia adalah memindahkan air mata kemiskinan kepada air mata kesejahteraan gitu ya. Dan itu tidak efisien kalau cuma segitu. Kalau dibandingkan dengan penyelewengan yang ada jauh lebih ratusan miliar gitu kan. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Saat ini saya sudah bersama dengan anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Iskan Kolbalubis. Kita mau bahas tentang rencana Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang ingin melelang emas dan 9 mobil mewah, termasuk Rolls Royce Ghost senilai 8 miliar rupiah. Hasil undian yang tidak diambil pemenangnya dan dikembalikan ke Kementerian Sosial. Tidak ada penjelasan itu undian program apa, tapi disebutkan hasil lelang akan disalurkan untuk korban bencana alam di Indonesia. Lalu muncul pertanyaan, apa masuk akal kalau menang undian mobil senilai 8 miliar tapi tidak diambil? Atau ini hanya pencitraan? Gimana pendapatnya Pak Iskan? Sebetulnya kan kalau Kementerian Sosial itu kan kalau ada lelang itu dia boleh mendapatkan semacam fee ya, fee sekitar kalau nggak salah 10%. Biasanya dari hasil itu dipakai juga untuk kepentingan orang-orang miskin gitu. Jadi yang didapatkan Kemensos itu sebetulnya adalah fee potongan dari undian-undian dilakukan oleh badan atau institusi yang lain. Kalau diumpamanya dalam bentuk mobil mewah, jadi pemenangnya tidak diambil, itu mungkin baru dengar ya bagaimana formatnya seperti apa. Atau mungkin orang itu tidak diambil, dia tidak mampu bayar pajak, bisa juga gitu kan. Yang nggak mampu bayar pajak, akhirnya udahlah biarin aja lah gitu kan. Dan kalau yang mendapatkan mobil mewah itu orangnya orang miskin kan, dia untuk apa gitu kan. Itu saya belum tahu persis seperti apa ya. Saya pribadi belum pernah nih Pak menang undian seperti itu, tapi bisa nggak sih Pak kalau kita menang undian, misalnya mobil mewah seperti itu, lalu kita jual mobilnya? Biasanya kan yang pemenang undian itu kalau di perbankan, biasanya mereka itu menyasar rekening-rekening besar ya. Makanya kan biasanya hasilnya adalah mobil Mercy umpamanya. Itu biasanya memang undiannya itu dia ingin memancing supaya orang yang tajir ini menyimpankan uangnya di bank tersebut. Jadi sebetulnya undian itu undian seperti itu tidak mengandung pendidikan sosial, karena kalau pendidikan sosial itu kan bagaimana membantu orang yang susah gitu. Kalau undiannya itu mobil mewah dan yang mendapatkan itu pasti orang kaya juga. Kalau yang rekeningnya cuma 1 juta nggak dapat. Jadi harus sekian mengendap di rekeningnya. Nah kalau mungkin yang dapat itu orang-orang yang kurang mampu, ya untuk apa dia dapat mobil itu, dia mungkin nggak mampu. Tapi saya belum. Iya. Kalau kita ingat nih Pak, waktu Bu Risma awal-awal menjabat jadi Menteri Sosial kan kita lihat dia rajin belusukan ya di Jakarta. Tapi banyak juga yang bilang lagi pencitraan tuh. Kalau Anda sendiri melihatnya gimana Pak? Kalau saya kayak gini kan, pertama memang pejabat publik itu dia harus fokus tupoksinya, programnya sesuai apa yang harus diselesaikan. Katakanlah Kemensos itu dia menyelesaikan mata air kemiskinan, pendataan, bagaimana itu tepat sasaran, tepat guna. Itu sebetulnya tupoksi utamanya. Sedangkan pencitraan itu boleh saja, tapi dia jumlahnya 20% gitu. Kalau dia pencitraannya lebih tinggi daripada kinerjanya, ini kan kalau dalam bahasa agama itu kan tidak proporsional gitu, tidak sewajarnya seperti itu. Boleh memang pejabat publik ini kan harus juga menyampaikan, mengkomunikasikan itu kepada masyarakat. Ya bagus ya. Tetapi kalau dia sibuk dengan pencitraan, tetapi tupoksinya tidak berjalan, ya kan,
kemudian juga masih banyak kasus-kasus terjadinya penyelewengan, data yang tidak tepat, itu kan jadi tidak efisien. Dan masyarakat juga sudah cerdas sekarang. Tapi yang memang kita mungkin target pencitraan itu kan, memang yang paling kita sediakan kan sekitar 70% mungkin penduduk kita ini kan pendidikannya tidak tamat SD ya, sama SD. Artinya pencitraan seperti itu mungkin sasarannya kayak itu. Tapi kan nggak begitu dong. Kita sebagai negara kan harus mendidik ya kan. Masyarakat itu harus dia lebih proporsional menilai bahwa kementerian itu dia punya tupoksinya A, B, C, D. Nah, pencitraan itu sampingan aja, bukan yang dipertanggungjawabkan ke publik nanti kan di hadapan Tuhan juga kan. Anggarannya itu bagaimana, efisien nggak, tepat guna, tepat sasaran nggak, angka kemiskinan kalau tidak tepat sasaran, berarti kan ada anggaran negara yang tidak tepat guna gitu kan. Nah, dalam sistem bernegara DPR itu mengawasi Rp1 pun uang itu harus tepat sasaran gitu. Nah, itu yang dikritik masyarakat bahwa Kementerian Sosial ini datanya sampai hari ini belum tuntas gitu ya. Nah, itu yang jadi tupoksi utama dia seperti itu seharusnya ya. Kalaupun mungkin ada mobil mewah itu dilelang boleh-boleh saja, tapi kan dengan anggaran Kemensos sekitar 70 triliun yang mobil mewah itu katakanlah 5,34 miliar itu kan tidak signifikan, tapi bukan berarti kita itu nggak penting, tapi itu nggak signifikan. Jadi cara berpikir menteri itu harus proporsional gitu, mendahulukan yang signifikan daripada yang lainnya gitu kan, itu pada intinya ya kan. Nah, kalau menurut Anda Pak, belusukan dan lelang mobil mewah ini prioritas yang tepatkah untuk dilakukan Risma saat ini? Dan pelelangan itu sih cukup diserahkan ke eselon 3 saja udah cukup, nggak harus menteri ya. Dan serahkan disuruh dilelang dan itu kan seperti itu tugas Kementerian Keuangan kan. Jadi tugas Kementerian Keuangan itu adalah semua milik negara dan yang menjadi hak negara itu adalah tugas Kementerian Keuangan. Nah, itu kan kalau dilelang kan harus masuk lagi anggaran negara kan gitu kan. Artinya itu masuk ke sistem keuangan Kementerian Keuangan. Kan semua anggaran itu kan dikontrol oleh Kementerian Keuangan. Jadi itu sebetulnya bukan tupoksi Menteri Risma itu untuk lelang mobil, bukan tupoksi dia itu. Tupoksi dia adalah memindahkan air mata kemiskinan kepada air mata kesejahteraan gitu ya. Dan itu tidak efisien kalau cuma segitu. Kalau dibandingkan dengan penyelewengan yang ada jauh lebih ratusan miliar gitu kan. Jadi udahlah fokuslah kepada tupoksinya dan itu berikanlah kepada wewenang yang lain gitu ya. Ya, kalau menurut Anda Pak, apakah Bu Risma berpotensi melakukan korupsi? Mengingat Menteri Sosial sebelumnya Juliari Batubara korupsi bantuan sosial COVID. Kita tidak boleh menduga-duga seperti itu ya, nggak boleh menduga gitu. Artinya tidak mutlak si A begini, si B begini kan enggak. Kami dari Partai Keadilan Sejahtera kan tetap adil ya, tetap siapapun yang jadi menteri itu tetap kita ingatkan. Dana ini pun hati-hati, usahakan melalui data yang benar. Itu yang kedua. Yang kedua adalah baru transfer secara by name by address kan gitu. Kan sekarang walaupun mamanya daerah itu tidak punya rekening mereka, kan bisa kerjasama dengan fintech, financial teknologi bisa. Atau bahkan sekarang sendiri bisa juga Kementerian Keuangan mentransfer uang itu melalui rekening bank-bank pemerintah, nggak perlu dia harus membuka rekening. Nanti yang punya sesuai dengan KTP dia dan nomornya itu dia langsung ke bank Himbara itu tinggal langsung dicairkan gitu. Bisa, jadi nggak perlu daerah itu juga masyarakat itu harus membuka rekening. Itu bisa melalui rekening Himbara, itu udah ada sistemnya seperti itu. Yang penting nama KTP dan nomor KTP-nya sesuai dengan itu, ya udah dia pergi ke bank mana saja, itu kan sudah satu sistem. Jadi nggak perlu lagi harus ada yang melakukan beli sembako itu sudah tugas eselon 3, tugas kepala daerah pun sudah selesai. Jadi nggak harus menteri harus belanja sembako ke Tanah Abang seperti itu kan nggak efisien. Jadi makin tinggi jabatan itu, makin dia kebijakan. Makin ke bawah itu makin operasional gitu ya. Jadi logikanya Kementerian Sosial itu kan punya aparat sampai ke bawah.
Minimal dia sampai kepada dinas. Dinas itu kan ada di bawahnya itu camat, ada kepelurah, ya kan, ada RT RW. Artinya sebetulnya cukup kementerian itu membuat satu kebijakan bagaimana anggaran itu tepat sasaran, datanya benar dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak terjadi potongan-potongan, yang itulah yang kita sebut dengan tepat guna dan tepat sasaran. Itu sebetulnya intinya. Jadi menteri itu dia harus semakin banyak di kebijakan. Nah, ke bawah itu baru operasional di bawah gitu. Jangan terbalik gitu ya. Tapi saya rasa itu kan sudah standar manajemen internasional dan di mana-mana, masa sih ya menteri nggak tahu yang seperti itu kan? Ya, mungkin Anda tahu Pak data anggaran Kementerian Sosial dan apakah sudah tepat penggunaannya Pak? Yang selama ini kan keluhan itu banyak di dinas sosial itu tidak mengupdate datanya, ya kan? Tetapi kan memang ketika dinas sosial itu tidak mengupdate data, kan Kementerian Sosial juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika data itu tidak diupdate, ya seharusnya kan data itu harus diupdate setiap 3 bulan, ya kan? Orang kan bisa berpindah, ada yang meninggal, ada yang macam-macam kan? Atau dia sudah sejahtera, sudah apa kan? Umpamanya dana penerima sosial di TKS itu kan ada kriterianya A, B, C, D gitu kan. Tetapi kan itu kan berkembang. Tiba-tiba umpamanya kita banyak lihat di daerah ada orang yang rumahnya bagus, bahkan dia punya kelapa sawit ketika nerima uang gitu kan. Karena persyaratannya dia nggak punya motor. Semua yang nggak punya motor lagi, semua orang punya motor karena kan cukup dengan uang muka 500.000 sudah itu tidak terupdate. Jadi keluhan itu banyak, mungkin ada 200 kabupaten tidak mengupdate datanya. Jadi itu peluang kerugian negara dan tidak tepat sasaran kepada masyarakat. Itu yang banyak dibicarakan. Jadi itu harus data itu penting karena data itu kan membuktikan tepat sasaran, tepat guna kan gitu, dan tidak diterima oleh orang yang tidak berhak gitu. Jangan karena dia umpamanya kepala desa atau dia keluarganya masuk yang lebih miskin ternyata banyak nggak dapat gitu kan. Bahkan ada ibu-ibu sudah lansia nggak ada yang ngurus, itu kan dia sudah lansia nggak punya anak, nggak punya pemasukan, miskin, rentan lagi, itu kan persyaratannya begitu lengkap. Masyarakat melihat kok ini nggak dapat, kok yang ini dapat gitu. Itu kan harus dibuktikan oleh Kementerian Sosial. Ketika bicara ini data saya, ini syaratnya begini, mana yang apa gitu kan, baru kepercayaan itu tumbuh. Pertanyaan terakhir Pak Iskan, menurut Anda apakah Tri Risma hari ini cocok jadi Menteri Sosial? Saya tidak berwenang untuk menilai itu ya. Saya kan sebagai anggota DPR itu adalah melakukan kritik dan pengawasan. Masalah layak tidaknya ya kita lihat dulu kinerjanya ya. Kita tidak boleh juga belum apa-apa sudah istilahnya tidak objektif gitu ya. Ya jangan juga. Tapi yang perlu kita ingatkan bahwa catatan-catatan yang disampaikan oleh DPR itu harus menjadi fokus saja. Ya kita berharap sih Ibu Risma ya lulus dan dalam ujian-ujian mengelola negara ini kan. Ya. Baik Pak Iskan, terima kasih Pak untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu ya Pak ya. Sama-sama. Salam sejahtera untuk kita semua. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Iskan Kolbalubis. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.